Salam damai sejahtera dan selamat bersyukur untuk hari baru hari ini buat Bapak Ibu dan saudaraku semua. Dan kiranya hari ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, dipenuhi sukacita. Hari ini kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera 12 Juni 2023. Bapak Ibu, renungan sama hari ini kita ambil tema keluar dari kenajisan dan masuk dalam kekudusan. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu hari ini, untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk hidup yang sudah kami lalui saat ini, yang telah lalu, dan hidup yang akan datang yang sudah Tuhan rancangkan bagi kami. Bapa, kami mau mendengar dan merenungkan sapaan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, bacaan Samas kita hari ini diambil dari 2 Korintus 6 ayat 14 hingga pasal 7 ayat 1. Bacaan kita ini merupakan bagian bacaan yang di Alkitab diberi judul perikop, jangan ada lagi noda kekafiran. Ayat yang akan kita baca diambil bacaan dari pasal 6 ayat 14 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Bapak Ibu sahabat Samas, bagai seorang ayah yang merindukan kembalinya si anak hilang, begitulah tampaknya kerinduan hati Paulus terhadap orang-orang Korintus. Paulus telah mengajari mereka kebenaran secara panjang lebar. Dalam perikop ini di ayat yang ke-14, Paulus menasihati orang Korintus untuk tidak menggabungkan diri mereka dengan orang yang tidak percaya. Karena sebenarnya orang percaya dan orang yang tidak percaya tidak dapat disatukan. Dalam hal ini yang Paulus maksudkan di sini bukan hanya tentang pernikahan antara orang beriman Kristen dengan orang yang tidak beriman. Namun ini berbicara tentang berbagai bidang kehidupan di dunia ini. Jika kita membiarkan diri kita dipengaruhi dunia ini dan tidak dirubah oleh pikiran yang diperbarui oleh Roh, itu berarti kita telah menyatukan diri dengan orang yang tidak beriman. Paulus memberikan perbandingan jemaat dengan bait Allah. Bait Allah adalah tempat yang kudus dan harus dihindarkan dari segala sesuatu yang tidak kudus yang akan mencemarinya. Jemaat Korintus dan kita saat ini sebagai tempat kudus Allah juga harus melindungi hati dan pikiran kita hingga tetap kudus senantiasa. Ada banyak pengaruh dunia ini yang dapat mencemari kekudusan kita. Bisa datang dari buku, film, program televisi, pergaulan, dan lain sebagainya. Menyadari pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh hal-hal itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan. Langkah selanjutnya adalah memutuskan pengaruhnya. Seseorang yang sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Allah seharusnya meninggalkan dosa dan hidup dalam pengudusan. Itulah panggilan untuk hidup terpisah dari dunia ini bagi Allah. Jika kita memisahkan diri dari pikiran dan tindakan duniawi, kita akan hidup semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu sahabat Samas, Allah meminta kita untuk hidup dalam kekudusan secara total, bukan hanya sebagian atau bercampur-campur antara kekudusan dan kegelapan. Seluruh ruang hati dan hidup kita sepenuhnya untuk Tuhan. Firman Tuhan tadi menyatakan bahwa hidup yang tidak seimbang adalah hidup yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya.
Orang yang tidak percaya adalah orang yang hidupnya tidak melakukan kehendak Tuhan, atau apa yang dilakukannya tidak seturut dengan kehendak Allah. Artinya bertolak belakang dengan kehendak Allah. Kemudian di dalam ayat 15 tadi, Allah berbicara tentang sesuatu yang sangat bertolak belakang itu, yaitu orang percaya bertolak belakang dengan orang yang tidak percaya, antara kebenaran dan kedurhakaan, terang dan gelap, Kristus dan Belial. Kehidupan yang total atau seimbang adalah kehidupan yang tidak bercampur antara kehidupan sebagai orang percaya dan juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya, yaitu sesekali melakukan kebenaran tapi terkadang melakukan kedurhakaan, terkadang hidup di dalam terang tapi juga hidup dalam kegelapan, sesekali memuja Kristus, di lain kesempatan memuja berhala. Artinya hidup dalam keabu-abuan atau orang Kristen suam-suam kuku. Sahabat Samas, keluarga damai terkasih, orang yang suam-suam kuku adalah orang yang dimuntahkan Tuhan. Dimuntahkan yang artinya sangat menjijikkan atau sangat hina. Dalam Wahyu 3 ayat 16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu sabda Tuhan. Allah kita adalah Allah yang tegas, Bapak Ibu, antara terang dan gelap, tegas antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, antara kebenaran dan kedurhakaan, antara Kristus dan Belial atau berhala. Hidup dengan hati yang harus memilih, tidak akan ada hidup dalam dua pilihan. Hidup harus total dalam pilihan hidup, yaitu dalam kebenaran dan di dalam kekudusan. Di dalam ayat 16, apa hubungannya bait Allah dengan berhala? Tubuh kita adalah bait Allah. Allah adalah kudus. Allah tidak bisa hidup bersama-sama dengan berhala di dalam hidup kita. Bapak Ibu, pemberhalaan yang sumir adalah tetap pemberhalaan. Banyak kita melakukan pemberhalaan tanpa kita sadari. Di antaranya tindakan korupsi, menyuap, wanita atau pria idaman lain, atau waktu yang hanya dipakai untuk hal yang sia-sia. Zaman sekarang ini masih ada yang bila ingin berhasil di pekerjaan, karier, pangkat dan usahanya dengan melakukan suap. Bahkan menjual keimanannya. Zaman sekarang ada yang ingin kaya dengan cara memanipulasi uang. Bahkan sampai hal-hal kecil seperti memanipulasi perjalanan dinas dan hal-hal lainnya. Zaman sekarang kalau mau menjadi juara berprestasi dalam kompetisi, ada yang mencari jalan pintas. Prestasi bisa dibeli, sekolah pun bisa dibeli, hanya karena ingin masuk sekolah yang dinilai baik. Jabatan apalagi bisa dibeli, titel pun bisa dibeli, kwitansi dan nota bisa dimanipulasi. Firman Tuhan berkata, keluar dari dunia ini, keluar dari pergaulan ini. Tuhan ingin kita keluar dari dunia yang penuh pemberhalaan ini dan masuk ke dalam dunia di mana kita diangkat menjadi anak, ahli waris apa yang dimiliki Bapa, Allah yang Maha Kaya dan Maha Kuasa. Dalam dunia yang kita diangkat menjadi anak Allah, kita tidak perlu repot memikirkan trik atau akal-akalan agar kaya atau berhasil, karena Bapa kita telah menyediakannya bagi kita. Dalam pasal 7 ayat 1, menyucikan diri dari pencemaran jasmani artinya hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah hidup dengan melakukan perintah Tuhan. Bila kita masih hidup dalam penyembahan berhala, maka Allah tidak bisa hidup bersama dengan kita. Oleh karena itu Allah meminta kita hidup dalam kekudusan, hidup menurut firman Allah, agar Ia bisa hidup bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu hidup dalam kekudusan dan keluar dari kenyamanan kami yang masih penuh dengan kenajisan dosa dan pemberhalaan. Ampuni kami ya Tuhan, dan jauhkan kami dari hidup cemar, dan biarlah kami memiliki hidup yang selalu takut akan Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.